bisa ngeliat sekarang Gus? Coba. Ya tiba-tiba aja ini Pak. Nah kapan emang lu bisa ngeliat Gus yang sebelah Gus? Kata dokter SCCM juga kan lu yang sebelah sini mah lu bisa ngeliat Gus. Masih bisa dibenerin, masih bisa ngeliat. Ngapa tiba-tiba katanya bisa ngeliat? Kagak diantak emang lu Gus. Gus kagak diantak beneran dah Gus. Perkara beginian doang panjang banget sampai katanya tiba-tiba ngeliat. Lah kapan yang sebelahnya emang bener Gus? Begitu Gus, jangan begitu ngapa Gus, bersyukur ngapa jadi orang Gus, jangan mulu bohong Gus. Ini ketahuan ini kayaknya sama dia demen buat bohong dah, gua rasa ada bohong, mulu bohong hidupnya. Lu ngapa sih Gus? Biar apa sih Gus? Hah? Gua empos lu lama-lama Gus. Emosi gua. Udah ngapa Gus kalau ada orang yang ngompor-ngomporin, orang manas-manasin, udah, jangan mau. Lah lu ntar yang rugi. Kalau dikasih tahu Teruntuk para lawyer, advokat, atau pengacara, whatever you name it, dengerin. Di balik kisruh perkara Agus ini, ada satu hal yang menurut saya sangat amat saya sesalkan, yaitu adalah perilakunya pengacara. Kenapa seorang pengacara yang dimana dia adalah praktisi hukum, kenapa tidak berfokus pada apa yang sedang ditanganinya aja? Tapi kenapa harus membawa-bawa masalah pribadi, urusan pribadi? Contohnya apa? Yang satu bahas narkoboy, yang satu lagi bahas plastic surgery. Saya tidak membenarkan yang masalah narkoboy, tapi bagi saya, yang Bapak bicarakan ini agak maksud saya gini ya Pak, kalau memang betul Bapak memiliki, kan di interview tersebut Bapak bilang, apa perlu saya bongkar gitu ya, udah gitu Bapak juga mention kalau Bapak punya bukti nih. Kalau memang Bapak punya bukti, kenapa nggak Bapak teruskan saja laporan tersebut Pak? Kenapa harus berkata kalau, oh ya, kalau misalkan laporan itu bohong berarti akan saya pidanakan, kenapa harus menunggu bohong atau tidaknya Pak? Udah gitu juga satu hal Pak, Bapak ini praktisi hukum, Bapak otomatis belajar hukum, Bapak tahu yang namanya asas praduga tak bersalah. Nah, kalau misalkan belum ada putusan pengadilan tapi Bapak sudah gembar-gembor ke sana kemari, apakah itu tidak namanya pencemaran nama baik? Apakah itu namanya tidak penyebaran hoax? Apalagi pihak sana sudah mengatakan kalau itu negatif hasilnya. Hasilnya udah keluar, hasilnya negatif, ditanyakan sekarang malah mempertanyakan balik. Loh, pada saat waktu itu kan saya mempertanyakan pada audiens. Tunggu Pak, saya bukan ahli bahasa, saya hanya orang atau manusia yang belajar bahasa Indonesia dari lahir. Yang Bapak pertanyakan itu adalah, perlu Bapak bongkar atau tidaknya kalau si orang tersebut memakai, atau Bapak mempertanyakan ke audiens kalau orang tersebut pemakai atau tidak. Pengacara Farhad Abbas pasang badan membela Agus Salim, korban penyiraman air keras di tengah polemik uang donasi kurang lebih 1,5 miliar rupiah dengan seorang perempuan bernama Pratiwi Novianti. Farhad Abbas sengaja pasang badan, tidak peduli dirinya dihujat oleh warganet. Mantan suami artis ini merasa Agus Salim memang harus dibela dan patut disanjung. Saya marah melawan Novi. Kenapa? Saya nggak mau mengejek orang buta. Saya nggak mau orang buta dikenai beban untuk dipermalukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dihina, dipersulit, makanya saya marah, kata Farhad Abbas. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Tiwi, kumpulin aja donaturnya. Untuk surat pernyataan dibalikin lagi. Adil toh, fair banget ya kan? Yayasan nggak usah capek-capek juga. Harus laporan lagi kemana itu uang nanti dialirkan begini begini, capek ya kan? Uang panas balik lagi aja ke yang ngasih. Udah, gue setuju nih, balikin ke para donatur, bikin permohonan untuk balik lagi ke uang donatur, ke para donatur, kasih bukti transfer, nanti biar dari bank satu bank itu mentransfer ke kalian lagi. Dah, balikin aja. Gue setuju itu. Jadi enak ya kan? Nggak bela siapa-siapa. Balikin ke orang yang ngasih. Gue kasihan sama kalian donatur, beneran sumpah. Udah gitu kayak dianggap nggak ikhlas. Aneh gue bilang kok nggak pada mikir sih, orang-orang ini orang-orang baik loh, orang ikhlas. Justru karena dikerjain jadi nggak ikhlas. Dikerjain dong. Iya dong. Orang masuk uangnya buat bayar utang, apa nggak dikerjain itu guys? Itu mah dikerjain. Aku setuju, kasih aja ke yang
aku setuju, kasih aja ke yang benar-benar membutuhkan. Iya, betul. Nah, kalau yang membutuhkan itu kan berarti kan lewat, kalau yang membutuhkan itu kan lewat yayasan atau dinsos atau apalah. Tapi kalau ribet, karena yayasannya Novi ini kan berarti dipertanyakan lagi nih dari statementnya Bang John. Seperti kayak nggak dianggap gitu loh. Intinya yayasannya Novi ini nggak dianggap. Kalau yang aku tangkap ya. Karena sudah ada di yayasan juga masih menyebutkan lembaga-lembaga yang lain gitu loh. Berarti ini yayasannya Novi kenapa sih? Ya udah, kalau memang dengan yayasannya Novi ini nggak dianggap sama orang-orang yang membela si Agus, kita balikin aja ke donatur. Yang kedua, Farhad Abbas bahkan rela membantu Agus Salim meski tidak dibayar demi membela harkat dan martabatnya yang seperti diinjak-injak dan terkesan dipermalukan. Agus bukan saudara atau sepupu saya, tapi kemanusiaan yang membuat dia harus dimanusiakan sebagai manusia, tegas Farhad Abbas. Apa yang dilakukan untuk Agus Salim dipastikan tidak ada rekayasanya sama sekali. Farhad Abbas menegaskan tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus yang terjadi pada Agus Salim ini. Dia pun mempersilahkan siapapun untuk mengeceknya. Kawan pun kalau zalim sama orang buta, saya hajar, tegas Farhad Abbas. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Apalagi nih? Apalagi? Ada apa lagi nih? Sekarang nebar-nebar kemesraan di media sosial. Segala nanya-nanya. Sayang, kalau ditanyain, kalau ditanya sayang, dia gengsi. Ditanya nih sama Agus, ya kan? Ditanya sama Agus. Sayang nggak sama abang. Bini jawab, sayangnya banyak apa dikit? Maunya banyak apa dikit? Tanpa batas. Tanpa batas apa lo? Tanpa batas kebohongan. Ya sayang lah. Kalau sekarang ya jawabnya sayang. Sayang karena Agus megang duit donasi banyak. Terus dia nanya lagi, sayang, abang dari dulu nyebelin gak? Nyebelin. Dari dulu lo nyebelin. Sampai sekarang lo nyebelin. Tambah nyebelin. Buktinya, teman-teman lu pada sebel sama lu, teman kerja lu pada sebel sama lu tuh. Yang satu kerjaan sama lu pada sebel semua sama lu bikin sebel, bikin 4. Semua sebel. Bini lah aja doang kali yang kagak sebel karena lu megang duit banyak, duit donasi banyak. Coba aja kondisi lu sekarang begini nih. Maaf ya, udah nggak bisa ngeliat, walaupun bisa ngeliatnya sebelah mata ya kan, mata kiri nggak bisa, sebelah kanan masih samar-samar bayangan. Bilangnya sayang, ya sayang lah. Orang uang donasi banyak, coba duit donasi lu kagak gablok duit donasi, kagak sayang dia, udah ditinggal lo dari kemarin. Gak usah nembar-nembar kemesraan deh. Kemarin dari awal kasus penyiraman air keras, lu menebar kebohongan, kesedihan, terpincang-pincang. Sekarang ditanya lagi sama wartawan tentang lu nebar-nebar kemesraan. Gak ada guna deh. Gak ngaruh juga deh sama kita. Terus waktu di restoran yang lo bisa ngelihat, ngeraba atau bisa ngelihat warna HP-nya anaknya Wak-Wakgung, ngeliat duit, Farhad Abbas bilang, guys, aku sudah bisa melihat. Bodoh amat. Emang gue pikirin, bodoh amat. Mau bisa melihat atau nggak bisa ngelihat, kita orang nggak ada yang peduli, ya. Yang kita mau dari awal aja lo jujur. Kalau buta lo bilang buta. Kalau buta separoh lo bilang buta separoh. Jangan dari awal lo tukang bohong, lo drama-drama. Jadi makin kesini kita orang tahu beritanya, kalau lo bisa ngeliat kagak ada yang peduli, ya. Sekalipun yang ngomong Farhad Abbas tuh nggak ada yang peduli. Terus ditanya lagi tuh sama Krisna Mukti, Agus mau jadi anggota dewan gak? Dengan PD-nya lo ngomong, ya. Dengan PD-nya lo ngomong, Agus mau, Agus siap. Lo siap? Siapa yang memilih lo? Siapa yang memilih lo? Gak ada yang milih lo. Maaf nih, sekalipun orang-orang yang tunanetra juga gak bakal milih lo. Siapa yang mau milih lo? Gak sudi, gak pengen. Dan terakhir, pengacara Farhad Abbas mengatakan bahwa Agus Salim korban penyiraman air keras ke wajahnya oleh rekan kerjanya sendiri. Sempat menolak untuk ditangani dokter. Ia bersikeras mau pulang saja kampungnya ke Aceh karena tidak mau merepotkan orang lain. Farhad Abbas secara tegas menolak keinginan Agus Salim tersebut
Dia kemudian mencari rumah sakit dan dokter supaya Agus Salim dapat ditangani dengan baik. Farhad Abbas tak habis pikir dengan kenapa orang masih ingin mempermalukan Agus Salim. Di tengah kondisinya yang sedang terpuruk usai menjadi korban penyiraman air keras oleh bawahan kerjanya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.